Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali malam ini kita bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Dan kita malam ini mendapatkan satu tema, yaitu bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Kita akan lihat beberapa ayat yang menarik untuk mendasari kita dalam firman Tuhan ini. Mari kita buka, kalau saudara yang membawa kitab suci, silahkan buka di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikianlah bunyinya. Biarlah langit bergembira dan bumi bersukacita. Biarlah mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh memerintah. Biarlah laut serta isinya bergelora. Biarlah padang dan segala yang ada di atasnya bersukacita. Maka pohon-pohon di hutan akan bernyanyi di hadapan Yahweh, karena Dia telah datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Yahweh karena Dia baik, sebab kasih setianya untuk selamanya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Elohim, selamatkanlah kami dan kumpulkanlah kami, serta lepaskanlah kami dari bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, supaya kami memuliakan kepujian-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim Israel dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan amin dan terpujilah Yahweh. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang kita baca ini sebetulnya adalah merupakan nyanyian sukacita. Kenapa mereka bersukacita? Mereka sampai bersorak-sorak yang begitu luar biasa. Pasti ada alasannya, saudara-saudara. Kalau kita mau melihat dari latar belakang, kisah yang kita baca ini adalah karena bangsa Israel itu bersukacita karena tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem. Seperti kita ketahui bahwa tabut perjanjian ini pernah mengembara kemana-mana. Dia bukan berada di tangan orang Israel yang seharusnya memelihara tabut itu. Tetapi ternyata sekitar 20 tahun tabut itu berputar-putar di tempat-tempat musuhnya Israel. Saya bisa mencatat beberapa tempat yang pernah tabut itu keluar dari Israel. Yang pertama yaitu di Asdod. Asdod ini adalah kota Filistin, saudara-saudara. Kota di mana orang-orangnya itu tinggi besar. Kemudian bukan cuma di Asdod, tetapi bahkan sampai mengembara ke Gad. Bukan cuma di Gad, tetapi juga sampai ke Ekron. Bahkan dari Ekron sampai ke Bet Shemesh. Dan yang terakhir sampai ke Kiryat Yerim. Kiryat Yerim ini cukup dekat, Bapak Ibu. Antara Yerusalem dengan Kiryat Yerim ini kira-kira seperti kota Magelang ke Borobudur. Hanya 15 kilo kira-kira. Namun demikian, bangsa Israel merasa tidak nyaman. Karena tabut itu seharusnya bukan berada di tangan musuh. Tetapi tabut itu ada di tangan bangsa Israel. Karena bagi bangsa Israel, tabut perjanjian
itu merupakan gambaran dari kehadiran Tuhan. Biasanya kalau bangsa Israel akan berperang atau dia akan menjalani ke suatu daerah, mesti tabut perjanjian itu dibawa. Bahkan pernah terjadi satu peristiwa ketika mereka berperang dan tabut itu ditaruh, maka seluruh musuh-musuh Israel itu berlarian kemana-mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memaklumi akan keberadaan tabut perjanjian yang sampai berada di tangan musuh. Coba saudara amati baik-baik dalam kisah satu dengan yang lain. Cari tahu apa sih penyebabnya kok sampai tabut itu bisa dirampas oleh musuh Israel. Kalau saya renungkan, saya pelajari, ternyata penyebabnya itu cuma satu, saudara-saudara. Yaitu bangsa Israel mendukakan hati Tuhan. Setiap kali bangsa Israel melakukan dosa, terutama dosa pemujaan terhadap ilah-ilah lain selain ilah yang disembah oleh Israel atau Tuhan yang disembah oleh Israel, Tuhan yang benar yang bernama Yahweh, pasti yang terjadi adalah kekalahan. Oleh karena itu seharusnya bangsa Israel menyadari, Bapak Ibu, ketika tabut itu sampai dirampas, itu ibarat seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak memiliki kekuasaan apapun. Kehidupan mereka itu hanya berputar-putar tanpa ada kuasa, tanpa ada kekuatan. Sehingga yang terjadi hidup mereka kalah. Ada problem lagi, kalah lagi. Ada problem lagi, kalah lagi. Ayo sekarang kita mau cek diri kita masing-masing. Kira-kira apakah kita seperti bangsa Israel yang pada waktu itu mereka memiliki Tuhan, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah ada di sana karena tabutnya itu dirampas oleh musuh. Berapa banyak di antara kita yang sering kali kita mengeluh, saya sering dikeluhi banyak orang, saudara. Padahal kalau saya lihat ini orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun, bahkan dari sejak bayi, dia sudah menjadi orang percaya. Tetapi hidupnya selalu berada di dalam kekalahan. Jadi kalau saya pikir-pikir, ya apa bedanya dengan bangsa Israel yang kehilangan tabut Elohim. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kuasa. Hidup mereka selalu kalah. Kalau sudah kalah, mereka nanti mendekatkan lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan itu sebetulnya murah hati ya Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel itu bertobat, Tuhan kasih kemenangan kembali. Tapi biasanya nggak lama. Saya mungkin menyebut dengan istilah bangsa Israel ini tegar tengkuk. Atau dalam bahasa Jawa apa saudara? Ndablek. Ya. Dikandani bolak-balik tetapi tidak pernah mau berubah. Perjalanan hidup mereka penuh dengan kekalahan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang cukup menarik dari ayat bacaan tadi, yaitu berkata begini, biarlah langit bergembira dan bumi bersukacita. Apa maksudnya, saudara-saudara? Langit bergembira, bumi bersukacita. Kalau saya mau mengacu pada pola hukum alam semesta, maka ternyata pada saat kita berseru, bersorak-sorak, ketika kita memuliakan Bapa Yahweh, alam semesta itu ikut bergoncang. Dunia kegelapan pun ikut gemetar. Saudara setuju enggak?
Karena ada ayat di dalam firman Tuhan dalam kitab Tehillim yang berkata bahwa Elohim itu bertahta di atas pujian. Ayo sekarang kita mulai lihat ke aplikasi kita masing-masing, Bapak Ibu. Kira-kira apakah hari-hari kita itu diwarnai dengan sukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui nama besar Maha Kudus Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach? Atau hari-hari kita diwarnai dengan keluhan, sama seperti bangsa Israel pada saat dia keluar dari Mesir. Dia bersukacita memang, tetapi cuman sebentar. Nanti dipengaruhi oleh bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa lain, karena mereka ikut keluar bersama dengan orang-orang Israel, sehingga mereka jadi ikut-ikutan. Energi negatif memang memiliki kekuatan daya tarik yang luar biasa. Padahal kalau dipikir bangsa yang keluar bersama bangsa Israel, itu jumlahnya tidak terlalu besar. Lebih banyak bangsa Israelnya. Tetapi kenapa jumlah yang sedikit, pengaruhnya kok begitu luar biasa Bapak Ibu? Itulah energi negatif. Maka malam hari ini, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita perlu menyadari bahwa tabut Elohim yang digambarkan dengan kuasa Ruach HaKodes atau kuasa Roh Kudus itu harus selalu melingkupi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana bukti-bukti ketika tabut perjanjian itu berada bersama dengan mereka. Yang terjadi adalah selalu ada dalam kemenangan. Termasuk ketika kita lihat bagaimana saat terjadi peperangan di Shilo, membuat orang-orang Filistin menjadi ketakutan. Saudara bisa lihat di kisahnya itu ada dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Ini saya tunjukkan beberapa bukti secara otentik, secara fisik, bagaimana zaman dahulu ketika tabut perjanjian berada di tengah-tengah. Ya kalau tabut perjanjian mungkin saudara ada yang belum tahu, nah itu modelnya kayak gitu tuh. Itu tabut perjanjiannya seperti itu saudara-saudara. Dan tabut perjanjian yang ada di belakang saya ini ukurannya persis sama dengan ukuran asli yang tertulis dalam kitab suci. Setidak-tidaknya saudara punya bayangan, oh tabut perjanjian itu macam kayak gitu, ya. Dan di dalamnya itu berisi 2 loh batu, kemudian tongkat Harun yang bertunas, dan yang ketiga adalah mana. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel membawa tabut selalu saat terjadi peperangan, selalu menang. Nggak pernah kalah, kecuali 1 kali saat melakukan dosa tetapi dia membawa tabut, tetap kalah Bapak Ibu. Hanya satu-satunya, karena mereka tidak dalam keadaan kudus. Saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 4 sampai 6. Dan bangsa itu mengutus orang ke Shilo, dan mereka mengambil dari sana tabut perjanjian Yahweh Sebaot yang berdiam di antara kerub-kerub, dan kedua anak laki-laki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ada di sana bersama tabut perjanjian Elohim itu. Dan terjadilah ketika tabut perjanjian Yahweh itu masuk dalam perkemahan, maka seluruh orang Israel menyorakkan pekik yang gegap gempita, dan bumi pun bergoncang.
Dan bangsa Filistin mendengar keributan dari teriakan itu dan berkata, apakah arti dari teriakan dahsyat di perkemahan orang-orang Ibrani itu? Dan mereka melihat bahwa tabut Yahwe telah masuk ke dalam perkemahan itu. Coba saudara bayangkan, hanya masalah benda yang seperti ini, tetapi membuat bangsa Israel itu bersorak-sorak. Karena itu sebuah fakta yang sangat nyata. Saat ada tabut di situ hadirat Tuhan itu nyata. Makanya ketika bangsa Israel itu berkemah di padang gurun, Bapak Ibu, mereka kan ada tabernakel yang dikenal dengan tabernakel Moshe. Itu ada 3 ruang, ada 3 sekat. Yang pertama di ujung paling belakang sana yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ruang yang di sebelah sini itu disebut ruang kudus, dan yang di luar itu disebut halaman. Ada 3. Dan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, pada saat perayaan Yom Kippur, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus dan memercikkan darah sampai 7 kali. Dan dosa bangsa Israel itu dihapus. Itulah sukacita, saudara. Mereka berkemah di padang gurun. Dia punya pedoman adalah tiang awan dan tiang api. Siapakah tiang awan dan tiang api itu? Apakah saudara pikir itu adalah asap awan secara natural? Tidak. Itu juga adalah perwujudan Bapa Yahwe supaya bisa dilihat oleh bangsa Israel. Ketika awan itu bergerak ke timur, maka bangsa Israel harus mulai membenahi kemah-kemah mereka, dikukuti semua. Mereka bergerak keluar. Itu kemah sucinya juga dibongkar, dia jalan lagi, keluar lagi. Terus seperti itu. Mereka selalu ada di dalam tuntunan Bapak Yahwe. Nah, inilah yang menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu, agar supaya kita pun sebagai anak-anak Bapak Yahwe itu sama seperti bangsa Israel saat tabut itu kembali. Mereka bersorak-sorak, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara bersukacita dalam rumah saudara, maka saya katakan ada hadirat Tuhan di sana. Mujizat Tuhan juga terjadi. Rezeki saudara juga akan berlimpah. Saudara yakin itu enggak? Ya. Pada saat saudara mengagungkan Dia, maka hadiratnya turun. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapa Yahwe itu adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Saat namanya disebut, Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan saya juga percaya, malam hari ini, Bapa Yahwe di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes juga ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia maha hadir, saudara. Firman Tuhan katakan, apabila 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada. Jadi syarat untuk kehadiran Tuhan pada masa kini adalah hanya dibutuhkan cuma 2 orang saja. 2 orang, apakah itu ayah dan ibu, apakah itu ibu dan anak, apakah ayah dengan anak atau anak dengan anak, minimal 2 orang. 2 orang yang bersekutu dan sehati, Bapak Ibu. Sekalipun banyak, tetapi kalau tidak sehati, Tuhan tidak akan hadir. Karena ada energi negatif yang akan merusak situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan adalah ciptakanlah sukacita.
Izinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah berbisnis kita. Kalau kita bisnis dan kita merasakan kehadiran Tuhan, maka bisnis kita tidak akan curang. Kalau kita studi, kita sekolah tetapi menghadirkan Tuhan, kita pun juga akan melakukan sesuatu dengan benar, tidak curang, tidak nyontek-nyontekan saudara-saudara, tetapi murni bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita semua. Amin. Saya sangat senang dengan beberapa anak-anak muda di sini yang ternyata lulus dengan predikat cum laude, saudara-saudara. Itu sangat luar biasa. Saya belum pernah ngalami yang namanya cum laude itu macam apa, nggak pernah tahu, saudara-saudara. Karena sekolahnya nggak nyampe. Tetapi setidak-tidaknya saya bisa bayangkan kalau orang sekolah sampai punya predikat cum laude, wah itu sangat sukacita dan berbangga hati. Dan saudara bisa bercerita, ini semua adalah karena perbuatan tangan kasih Bapa Yahweh. Orang bersorak-sorak itu selalu menjadi tolak ukur bagi kehadiran Tuhan, Bapak Ibu. Saya baca di dalam kitab Tehillim pasal yang ke-98 ayat yang keempat juga dikatakan demikian. Bersorak-sorailah bagi Yahweh, hai seluruh bumi, pekikkanlah dan bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Hariu le Yahweh, kol haaretz bisu waranenu wazammeru. Di sini kita melihat bagaimana konsep dari bersorak-sorak itu bukan cuma memekik sakemenge dewe, saudara, tetapi betul-betul ada rasa sukacita, rasa syukur yang betul-betul full mindfulness, ya, mindfulness istilahnya begitu. Jadi betul-betul terpusat bagi teriakan yang saudara ucapkan. Sama seperti ketika kita memuji Tuhan. Bagaimana saat kita memuji Tuhan? Ayo, ketika kita bertepuk tangan bersorak-sorak, ada nggak ya kira-kira ketika memuji Tuhan pikirannya ngelantur kemana-mana? Ada nggak kira-kira? Ada ya, mulutnya ngomong, mulutnya bunyi. Nyanyiannya tepat, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu yang kurang tepat, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menaikkan pujian, pikiran kita itu tertuju pada teks itu. Ya, kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, aku mengangkat tangan, betulkah kita mengangkat tangan? Ketika pujian itu berkata, aku bersyukur, betulkah kita bersyukur? Atau kita menyanyi hanya sebuah kebiasaan saja? Ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Kenapa ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa ya saya sudah memuji Tuhan, saya sudah bersorak-sorak, tetapi seolah-olah nggak ada apa-apanya. Saya tanya, loh, kamu bersorak-soraknya itu benar-benar atau terpaksa? Kalau kamu benar-benar keluar dari dasar hatimu yang paling dalam, itu sangat luar biasa. Ada energi yang keluar, saudara-saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 100 ayat yang pertama juga dikatakan Mismor letodah hariu le Yahweh kol haaretz. Kalau bersoraklah itu kalau orang Batak bilang itu marolopolop. Betul nggak? Marolopolop. Bersorak-soraklah. Tu debata ma ale sandok tanoon.
Itu bahasa Batak, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa orang yang bersorak-sorak itu benar-benar keluar dari dasar hati yang paling dalam, bukan sekedar teriak-teriak, yang penting banter, bukan itu. Makanya mari kita akan coba bertanya pada diri kita masing-masing, benar gak sih ketika aku bersorak-sorak itu keluar dari dasar hati yang paling dalam? Daud bertanya kepada Tuhan, dia katakan begini, apakah saya akan maju berperang melawan Yebusi dan orang Filistin? Nah ini, hebatnya Daud, Bapak Ibu, Raja Daud itu, ketika dia mau melakukan sesuatu pertempuran, dia tidak gerabak-gerubuk. Dia tidak, yang penting aku atur strategi, sudah selesai. Bukan seperti itu. Daud selalu melibatkan Tuhan pada saat dia melakukan strategi pertempuran. Beda dengan Saul. Kalau Saul memang dia bisa menyusun strategi dengan baik. Teriakannya aja di rumah, di istana, buantere luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah berhadapan dengan Goliat? Apakah dia bisa berteriak-teriak di sana? Enggak, saudara-saudara. Saya lihat kisahnya bagaimana Saul mungkin di wilayah istananya mereka menyemangati, teriak-teriaknya banter. Tapi sayangnya mereka tidak melibatkan Tuhan. Sangat disayangkan. Makanya begitu sampai di medan perang berhadapan dengan Goliat, dia terkejut, loh kok jebule musuhnya kayak begini gede. Sementara Goliatnya itu bercekak pinggang menantang dan menghina bangsa Israel. Sementara orang-orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdiam diri. Mungkin kalau saya bahasakan kayak tikus kejebur got, saudara-saudara. Enggak bisa berbuat apa-apa, dihina wis meneng wae. Enggak bisa apa-apa. Tapi berbeda dengan Daud. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat pun, dia melibatkan Tuhan. Dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina Tuhan? Dia ambil batu, dia pakai pelintengan, sampai akhirnya Goliat itu tumbang. Selalu melibatkan Tuhan. Inilah perbedaannya Bapak Ibu. Saul menyembah Bapa Yahweh, betul tidak? Betul. Daud juga menyembah Bapa Yahweh. Bahkan Saul secara fisik, dia punya kelengkapan yang lebih hebat. Dia punya tentara yang banyak dan besar. Daud itu siapa? Pada masa pertempuran dengan Goliat, Daud itu hanya seorang penggembala. Tetapi dia tidak tahan ketika nama Yahweh dihujat. Dan Daud bertindak dengan berani. Sekalipun sebelum bertempur, Saul menggunakan prosedur peperangan. Dipakein pakaian perang, dikasih perisai, dikasih pedang. Daud bilang, aku malah nggak bisa jalan kalau begini, berat. Udahlah, nggak usah formal-formalan lah, udah yang penting kamu kalah, sudah begitu saja. Nah, saat ini Bapak Ibu, melalui tema kita, bersorak-soraklah bagi Yahweh, maka saya ingin membangkitkan semangat saudara untuk memuliakan Tuhan. Bukan cuman hanya di bibir, tetapi juga memuliakan Tuhan sampai ke dasar hati dan pikiran. Saya katakan, percayalah, seberat apapun tantangan saudara saat ini, Tuhan yang akan menyelesaikan dengan caranya yang sangat ajaib. Ya, boleh beri tepuk tangan, puji Tuhan. Ya.
Dan saudara tahu, apa yang saya katakan ini pasti terjadi dalam hidup saudara. Apakah saudara yang ada di sini, atau saudara yang ada di rumah, di berbagai negara yang bisa mengikuti streaming saya saat ini, percayalah, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Selama kita ada dalam rule, selama kita ada dalam aturannya Bapa Yahweh, Tuhan itu tidak bisa menyimpang dari aturan. Kita ada dalam aturannya, percayalah. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini maupun yang ada di berbagai tempat, di mana saudara bisa ikutin streaming. Keajaiban Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Percaya saja Bapak Ibu. Yang penting pikiran, mulut kita, dan hati kita satu jalan memuliakan Tuhan. Percaya saja. Saya berani mengatakan demikian karena dasarnya kitab suci sendiri yang berkata, bagaimana ketika kita melibatkan Tuhan, sama seperti Daud pada saat dia akan berperang melawan orang Yebusi dan orang Filistin. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku boleh gak sih melawan Yebusi sama orang Filistin, boleh gak? Tuhan bilang, majulah. Kalau Tuhan sudah bilang, majulah, dan Tuhan katakan, aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan saat itulah Bapak Ibu, akhirnya tabut perjanjian yang ada di tangan musuh bisa dibawa kembali ke kota Yerusalem. Kenapa Daud berani mengorbankan lembu yang sedemikian banyak? Saudara mungkin masih ingat ketika tabut perjanjian dibawa pulang dari Baale Yehuda ke Yerusalem, di tengah jalan tabut itu ditaruh di kereta, dan waktu di tengah jalan kereta itu berjalan miring, ada seorang yang bernama Uza atau Ahyo, ya, yang menjamah tabut itu, akhirnya mati. Kemudian tabut itu dititipkan ke rumah Obed-Edom. Dan kitab suci mengatakan hanya dalam 3 bulan saja rumah Obed-Edom penuh dengan berkat dan mujizat. Daud ngerti, wah kalau gini saya ambil saja. Kita ambil, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya mereka waktu pulang membawa tabut itu pakai kereta, sekarang tidak pakai kereta, dipikul. Dan itu menunjukkan kehormatan yang luar biasa untuk Bapa Yahweh. Dan apa yang terjadi saudara? Tabut itu langsung dibawa ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya dikatakan setiap 6 langkah itu ada lembu yang dikorbankan. Coba saudara hitung. Daud mengorbankan begitu banyak dana hanya karena dia ingin hadirat Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Kita bisa beribadah sangat bersyukur Bapak Ibu. Berapa banyak teman-teman kita di kota yang lain sampai sekarang belum bisa beribadah. Pakailah kesempatan yang indah ini untuk kita lebih dekat lagi kepada Bapa Yahweh. Kemudian kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia pimpin orang-orang yang ahli musik. Dan kalau saudara membaca sepanjang pemerintahan raja-raja Israel, hanya pada masa pemerintahan Daud, mereka menempatkan pemusik, penyanyi, dan itu memuji Bapa Yahweh non-stop 24 jam terus menerus. Itu kan luar biasa saudara-saudara. Jadi saya katakan melalui materi saya malam hari ini,
bahwa puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan dengan ketulusan hatimu akan mengubah segala-galanya. Hal-hal yang buruk akan menjadi baik. Tidak peduli itu sesulit apapun. Yang penting sekarang buktikan kata-kata saya. Saya ingin sekali waktu saudara memberikan kesaksian-kesaksian hebat berkenaan dengan sikap saudara memuji dan meninggikan Tuhan. Enggak perlu pakai susah-susah, nanti Tuhanlah yang akan ikut ambil bagian menangani segala masalahmu dengan caranya Tuhan sendiri. Saudara enggak perlu menebak nanti gimana caranya, itu bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah aku akan memuliakan Tuhan seperti bangsa Israel bersorak-sorak, bukan cuma dengan pikiran dan mulut, tetapi juga dengan hati yang tulus. Lihat, pertolongan Tuhan yang aneh akan muncul di hadapan saudara. Dan saudara akan berkata, kok bisa ya? Itulah bukti. Saya ingin saudara membuktikan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mau Bapak Ibu? Buktikan. Simple kok. Saudara nggak perlu menggunakan cara-cara yang susah. Tinggal puji Tuhan saja, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, apakah kesulitan ekonomi, apakah kesulitan dalam studi, apakah kesulitan dalam karier saudara, meniti karier sepertinya ada benturan, atau di dalam kehidupan rumah tanggamu tidak ada sukacita, ciptakan sukacita seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Dan lihatlah, ada kejadian-kejadian aneh, ada peristiwa-peristiwa yang ajaib di luar nalar kita, akan bermunculan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi saya katakan bagaimana Daud sampai memiliki tim seperti Asaf segala. Mereka dipakai semua. Orang-orang yang punya talenta apa, pergunakan semua. Sehingga ada musik, ada pujian 24 jam untuk bersukacita bersama dengan Bapa Yahweh. Bersorak dan bersyukur saat saudara hidup mapan, itu semua orang bisa. Orang bersorak-sorak ketika dia baru beli rumah, itu semua orang bisa. Tetapi ketika saudara menghadapi suatu tantangan yang besar, dan saudara bersorak-sorak, itu yang berbeda. Itu yang akan mendatangkan banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kondisi dunia ini di saat-saat ini masih belum kondusif. Ditambah lagi kalau saya melihat di YouTube, situasi politik memanas. Sepertinya Indonesia ini digoncang dari berbagai elemen, dari berbagai macam jurusan, seolah-olah akan mengobrak-abrik negara ini. Oleh karena itu kita yang sudah mengerti akan hukum Tuhan ini, kita perlu berdoa, meminta pertolongan supaya Indonesia tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Apalagi kita baru memperingati hari apa? Kesaktian Pancasila. Adanya Pancasila, kita bisa bebas beribadah seperti ini. Oleh karena itu kita perlu berdoa supaya Indonesia itu aman, tentram, damai, sejahtera. Jangan banyak mengeluh, Bapak Ibu. Sekalipun kita layak untuk mengeluh, tetapi janganlah, untuk apa kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu berarti semuanya jadi baik? Tidak, malah semakin kacau. Iya. Jadi kalau seperti itu ngapain kita mengeluh?
Selama beberapa hari ini saya banyak ditelepon orang dan rata-rata mereka menelpon berisi keluhan. Memang mereka telepon hanya karena rekomendasi dari teman, katanya coba you konseling sama Pak Lukas katanya. Saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Dari teman. Oh berarti kamu nggak pernah tahu pengajaran saya di YouTube. Enggak Pak, ayo coba periksa. Ya, cari itu di channel Lukas Sutrisno. Ada 1000 video lebih. Saudara bisa cari beban-beban apa situ, tinggal ditulis. Nanti di situ saya menerangkan banyak cara. Rata-rata mengeluh Bapak Ibu. Saya memang dalam hati berkata ya pantas mereka tidak pernah mendengar. Mungkin motivasi atau kita menerobos dunia alam supranatural. Namanya juga baru direkomendasikan dari teman. Dari situ saya berkata, coba kamu lakukan pola ini ya. Di video saya sudah ada judulnya ini. Baik Pak, ya, saya kasih saudara-saudara. Dan baru mereka bersukacita, dia katakan terima kasih, saya punya semangat yang tinggi kembali. Saya tadinya pengen bunuh diri, tetapi sekarang saya tidak lagi. Nah saya katakan bersyukurlah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini akan terjadi restoration, terjadi satu restorasi dan meriset hidup saudara untuk mendapatkan mujizat besar dari Bapa Yahweh. Ingat, bagaimana dahsyatnya bangsa Israel saat dalam peperangan melibatkan Tuhan, membuat teriakan-teriakan bangsa Israel itu menakutkan lawan-lawannya. Dan saya katakan percayalah kepada Bapa Yahweh yang akan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah masalah hidup saudara seberat apapun. Ada di sini yang merasa Tuhan aku punya beban yang sangat berat. Ada nggak saudara-saudara? Ada? Ada ya, ya, tapi nggak mau mengaku. Tapi saya berharap saudara betul-betul mengambil satu sikap. Tuhan, masalahku berat, tapi aku percaya akulah yang tampil sebagai pemenang. Karena sebetulnya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh hanya ada 2 pilihan kok. Kita menang atau kalah. Kita menang kalau kita ada di pihaknya Tuhan. Tapi kita kalah kalau kita keluar dari relnya aturan dari Bapa Yahweh. Jalani hidup ini dengan yakin bahwa engkau tidak sendiri, tetapi bersama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Jangan ragukan akan kuasanya yang hebat. Saya ingin sekali waktu saudara bisa memberikan kontribusi, tambahan video-video baru, kesaksian-kesaksian saudara yang hebat. Amin. Ya, bagi saudara yang ada di sini maupun yang ada di berbagai tempat, ayo buat komitmen, katakan pada Tuhan kan, Tuhan nyatakan mujizat untuk aku dan aku akan memberikan kontribusi kesaksian. Dan saya yakin dengan saudara bersaksi, mujizat-mujizat yang lain akan dicurahkan kepada saudara sekalian. Jangan takut, jangan gentar. Oleh karena itu saudara, saya yang kemarin pada hari Rabu saya katakan bahwa ada 2 sisi yang bertolak belakang tetapi manifestasinya sama. Seperti orang bersorak itu berteriak bukan? Tetapi orang marah bisa berteriak enggak? Bisa. Manifestasinya sama saudara-saudara. Lalu kalau begitu yang jadi penentunya itu apa? Yang menjadi penentu adalah energi yang dikeluarkan itu arahnya kemana? Mengapa orang yang sudah bersorak, mengapa orang yang sudah memuji Tuhan tetapi tidak mendapatkan apa-apa? Karena saudara tidak mindfulness. Saudara tidak fokus
Makanya saya ingin ajak Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan, apakah selesai kita mendengar firman Tuhan ini, atau saat saudara datang lagi, buktikan kata-kata saya. Pujilah Tuhan dengan pikiran, mulut, dan hati yang sama. Jangan tubuhnya di sini, pikirannya kemana-mana, itu nggak nyambung, saudara-saudara. Nggak akan bisa ditangkap oleh alam semesta, karena nggak ada energi ke situ. Itu ibarat seperti saudara punya mobil baru, tetapi nggak ada bensinnya. Ya saudara akan duduk aja di situ, nggak bisa jalan mobilnya. Tetapi ketika emosi kita, kesungguhan kita kepada Tuhan kita keluarkan, itulah bahan bakarnya. Untuk bisa membuat seperti yang kitab suci katakan, langit bersorak-sorak, pohon bernyanyi. Ini sebetulnya adalah peribahasa Bapak Ibu. Jangan saudara lalu berpikir, oh firman Tuhan itu ngawur loh. Mosok pohon kok bernyanyi, orang duwe cangkem kok iso nyanyi. Kan orang pasti akan seperti itu, saudara. Itu sebuah peribahasa yang membuktikan ketika kita bersorak-sorak, berarti alam semesta ikut bergoncang. Amin. Bahkan semua benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki energi juga, mereka terjamah oleh pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Makanya coba saudara kalau punya pohon, mau mati gitu ya, saudara berdoa, tumpang tangan, ucapkan kata-kata yang indah, nantilah pohonnya hidup lagi. Karena energi kita akan nempel di pohon itu. Tapi sebaliknya, saudara kutukin itu pohon, mati pohon. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ayo bersorak berarti ada energi untuk mematahkan jiwa yang loyo dan takut. Bersorak tidak harus melibatkan orang banyak, seperti kebanyakan orang kalau mau menghancurkan sesuatu. Kalau saudara lihat di luar sana, orang mau menghancurkan warung, atau orang mau menghancurkan rumah, mereka punya massa yang besar, mereka berteriak bukan? Berteriak tetapi menghancurkan, sama-sama berteriak, makanya teriakan itu ada energi. Jadi malam hari ini saudara, saya perlu tegaskan sekali lagi. Ada ayat yang berkata Immanuel. Elohim beserta dengan kita. Elohim beserta dengan saudara. Dan kalau dia beserta dengan kita semua, apakah yang akan saudara teriakkan kepadanya? Saudara akan berteriak penuh dengan sukacita yang mendatangkan mujizat, atau saudara berteriak dengan kemarahan? Penentunya adalah diri kita masing-masing. Ada banyak contoh-contoh lain yang ada di dalam kitab suci kita, bahwa ketika kita bersorak, maka energi itu muncul dan mujizat itu pasti terjadi. Saya percaya malam hari ini Bapa Yahweh menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami termotivasi, mulut kami, pikiran kami, hati kami akan selalu kami pakai untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sehingga alam semesta itu bergoncang hebat. Dan dunia kekuatan setan akan tersingkir semuanya. Oleh karena itu Bapa, nyatakan melalui firman Tuhan malam hari ini, umat-umat-Mu mereka akan bersorak-sorak. Dan problem seberat apapun, semuanya terselesaikan oleh karena sukacita mereka
di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Hati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami duka cita, mengalami kesedihan, mengalami kemerosotan, kami mohon Bapa bangkitkan mereka, supaya mereka hidup dalam penuh sukacita dan kemenangan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengar pengumuman Bapak Ibu. Nanti. Apa? Nyanyi dulu, oke. Yang mimpin siapa? Ada yang mimpin ya? Oke. Kita akan memuji Tuhan lagi, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Luar biasa firman kita semua. Yang mengingatkan kita sebagai anak-anak yang luar biasa. Bersoraklah bagi Bapak Yahweh, hai seluruh bumi. Luar biasa tadi ada firman dikata begitu. Di bait, di kemah, ya bangsa Israel bersorak-sorai karena ada sukacita. Tabut ada di tengah kita. Amin. Ya, kita belajar juga ya memuji dengan hati yang tulus, dengan mulut yang benar, berkata-kata, sikap yang luar biasa bagi Bapak Yahweh. Percaya mujizat selalu ada, firman yang luar biasa. Yuk mari bersama-sama kita memuji dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita bersukacita saat ini. Ya, luar biasa. Kita bisa melaksanakan apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Ya, di acara Sukot ini yang luar biasa. Kita bisa bernyanyi, bersorak, kuasa ada di tengah kita. Mari, haleluya. Kau suka Hashem Yaman singkat tenu. Haleluya. Ini waktu bersukacita, Yaman singkat tenu. Ini waktu bersukacita, Yaman singkat tenu. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam sehepianu.
waktu bersuka cita, bersuka teduh. Ini waktu bersuka cita, bersuka teduh. Kata haleluya, haleluya, sukacita kita, haleluya, 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 sukacita kita, haleluya, haleluya, sukacita kita, haleluya, 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 sukacita kita, haleluya, haleluya, sukacita kita, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Yahya buat kita semua. Ada sukacita. Kita bisa merasakan apa Bapak Yahya telah perintahkan dari awal pertengahan kita hampir berakhirnya ini. Luar biasa. Kita hargai semuanya. Bapak Yahweh senang bagi kita semua. Haleluya. Puji syukur bagi kita Silakan semua. duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, Kita bisa akan duduk kembali. mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alive Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirlah perayaan Semini Aseret yang akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung Jumat. Doa pagi tetap ada. Perayaan Simchat Torah diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu pagi dan Minggu sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, dapat mendaftarkan nomor WA saudara ke kantor Kehilat. Bagi jemaat yang sempat keluar dan ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehilat. Ditunggu paling lambat 9 Oktober 2020. Ini adalah bibit tomat yang siap dipindahkan ke media yang lebih besar. Berikut adalah cara memindahkan bibit tomat ini ke tempat yang lebih besar. Pertama-tama, kita akan menggali seperti ini. Lalu, kita masukkan bibit tomat ini seperti ini. Dan kita timbun sampai akarnya tidak terlihat. Setelah itu, kita siram sampai semua tanahnya basah. Kita juga akan menancapkan bambu seperti ini. Setelah 1 minggu, kita bisa menambahkan pupuk NPK ini ke tanah yang masih lembab. Demikian cara memindahkan bibit tomat ke tempat yang lebih besar. Kami mengucapkan Yom Huledet Sameah bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Setelah 2 bulan, tomat akan tumbuh seperti ini dan siap untuk dipanen.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Kami, keluarga besar Kehilat Alefto, mengucapkan Hak Someah Yom Sukot 5781. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sukacita Sukot 5781 tetap di hati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa jemaat yang hadir pada malam hari ini bisa foto bersama dengan keluarga, dengan teman atau individu di sukah yang sudah dibuat oleh panitia 7 Hari Raya di depan Kehilat. Dan mengingat kembali Bapak Ibu semuanya untuk tetap menjaga jarak dan juga fotonya bisa bergantian, dan pesan saya jangan lama-lama ya fotonya. Jadi kalau sudah langsung bergantian dengan yang lainnya. Dan yang untuk jemaat subscriber tetap kita memberikan hadiah bagi Bapak Ibu yang membuat sukah mini di rumah ya. Jadi bagi Bapak Ibu subscriber yang tidak bisa hadir di Kehilat, Bapak Ibu bisa membuat sukah mini di rumah dan bisa foto bersama dengan sukah tersebut, dan hasil fotonya itu dikirim ke panitia. Untuk itu saya minta bantuannya untuk tim multimedia, mungkin bisa menampilkan nomor HP dari panitia 7 Hari Raya yang nantinya Bapak Ibu semuanya bisa mengirim hasil fotonya. Dan pada Sukot tahun ini untuk pemenang foto food itu grand prize-nya adalah sepeda Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita berlomba-lomba mulai dari malam hari ini sampai tanggal 7 Oktober. Jadi saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa ikut bergabung bersama, bisa memeriahkan dalam foto bersama mulai malam hari ini tanggal 2 Oktober sampai tanggal 7 Oktober. Dan hasilnya itu akan kita umumkan pada penutupan Sukot tanggal 9 Oktober di tempat ini. Itu saja dari saya, dan saya minta tolong bantuannya untuk tim multimedia bisa menampilkan nomor handphonenya di 0812 2298 01907. Itu saja dari panitia 7 Hari Raya, dan saya kembalikan kepada mempelainya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan beri kesehatan untuk anak-anak-Mu semuanya, sehingga mereka tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan melihat karya besar Bapa Yahweh terjadi dalam hidup mereka. Mujizat-mujizat besar akan mereka raih saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Kenyehi Rasul. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata memoy kau faruk ata berseteha dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua Hamasya beruah hakodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi baik.